Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video sore. Alhamdulillah kita sudah masuk hari ke 10 kali ya. Hari ke 10 bulan Ramadan 1442 Hijriah. Mudah-mudahan puasa kita semakin berkah. Apa-apa yang kita amal-amal apa yang kita kerjakan selama bulan Ramadan ini mudah-mudahan diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semakin istiqomah dan semakin bertambah-tambah amal yang besok mau kita kerjakan. Mudah-mudahan. Nah, hari ini karena tadi saya sedikit ke distract gitu ya, jadi agak lupa untuk buat video sore ini. Jadi temanya tema yang sudah disiapin tapi belum saya perdalam sebenarnya, tapi nggak masalah. Nah, yang mau dibawa sekarang adalah karena juga lagi hits, mudah-mudahan karena video sore ini juga sekaligus ingin bahas hal-hal yang sedang hangat di luar sana gitu ya. Jadi ya nggak masalah sesekali kita masukin tema-tema yang memang sedang hot issue. Nah, salah satu yang sekarang sedang hot issue adalah terkait dengan adanya orang yang mengaku sebagai nabi tinggal di Jerman, tetapi dia mengaku juga sebagai seorang pendeta di di agama Nasrani. Teman-teman nggak perlu kaget sebenarnya, nggak perlu shock yang berlebihan gitu ya. Nggak perlu juga kita sebenarnya nggak perlu juga kemudian kita terlalu menguras habis fokus kita kepada orang ini. Tetapi bukan berarti kemudian kita cuek total, nggak. Cuek total juga salah, tetapi berlebihan dalam menanggapi ini juga nggak baik gitu ya. Kenapa? Karena pertama sebenarnya peristiwa orang mengaku menjadi nabi setelah Nabi Muhammad SAW itu nggak cuma sekali. Nggak usah jauh-jauh ke luar negeri, di Indonesia sendiri saja itu udah berapa kali gitu kan. Di Indonesia sendiri itu udah berapa kali seumur hidup saya, sekarang usia saya 29 tahun, itu udah nggak cuman 2 kali 3 kali itu ada orang mengaku sebagai nabi. Berita di negara kita, dari yang mendapatkan wahyu di Gunung Bunder lah, dari yang katanya ditemui oleh malaikat Jibril lah dan sebagainya, kemudian mendapat wahyu lah, macam-macam. Dan sebenarnya orang mengaku sebagai nabi setelah periode Nabi Muhammad itu nggak cuman sekarang, nggak cuman di masa ratusan tahun setelah Rasulullah wafat. Bahkan setelah Rasulullah wafat masih ada para sahabat Nabi yang bahasa itu masih anget-angetnya gitu ya, yang masih anget-angetnya dapat wahyu dari Rasulullah. Itu juga ada dulu orang ngaku Nabi namanya Musailamah. Dan itu juga cukup meresahkan. Kenapa? Karena waktu peristiwa Musailamah mengaku sebagai Nabi itu, Abu Bakar As-Siddiq sebagai sebagai khalifah begitu ya, itu dia sampai mengirim pasukan untuk memberangus si Musailamah ini, Musailamah al-Kadzab gitu ya, Musailamah pendusta. Kenapa dia mengaku seorang nabi dan sebagainya? Kenapa kita sebagai muslim nggak bisa mengakui ada nabi lain selain Nabi Muhammad SAW? Yang pertama yang perlu teman-teman ingat bahwa ada 124.000 nabi yang kemudian kata Allah diturunkan ke muka bumi semasa Nabi Adam sampai Rasulullah SAW, dengan catatan penutupnya itu adalah Rasulullah. Siapa yang bilang? Ya Nabi Muhammad sendiri. Penutup itu Nabi Muhammad sendiri. Jadi Islam itu memang adalah agama penyempurna, bukan penyempurna, agama pelengkap yang menyempurnakan agama-agama sebelumnya yang turun. Sebelumnya ada Nabi Isa alaihissalam membawa risalahnya begitu ya, membawa misi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada Nabi Musa alaihissalam yang kita ketahui ya, membawa apa yang Taurat begitu ya. Terus ada juga Nabi Daud dan lain sebagainya. Nanti semua ini dilengkapi, bukan disempurnakan, dibuat semakin sempurna sama Allah. Aturan-aturan itu disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya Al-Qur'an. Siapa yang menurunkan Al-Quran? Jelas Allah. Kepada siapa Al-Quran diturunkan? Kepada seluruh manusia. Melalui perantara siapa? Melalui perantara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kita berbicara tentang Taurat, sebenarnya ada yang bilang begitu ya. Ya sebenarnya di dalam Taurat itu juga, di dalam Al-Quran itu juga sudah ada Taurat, sebagian besar Taurat yang belum diubah. Tetapi tentu saja
dibuat sesuai dengan zaman, karena bedanya antara Taurat, Zabur, Injil dengan Al-Quran adalah 3 kitab sebelumnya itu dibuat oleh Allah, diciptakan oleh Allah, diturunkan oleh Allah, itu terbatas lingkupnya, berlakunya itu terbatas, lingkup dimensi kaumnya itu terbatas. Sedangkan Al-Quran sama Allah itu diciptakan kemudian diturunkan kepada Rasulullah, ditujukan untuk seluruh manusia. Makanya ketika kita membandingkan antara Zabur, Taurat, Injil dengan Al-Quran, nanti akan ketemu ada beberapa perbedaan yang itu ternyata perbedaannya adalah dalam batasan dimensinya, dimensi ininya, space-nya, berlakunya. Kalau Al-Quran itu memang secara general untuk seluruh manusia, nggak peduli kamu agamanya apa, maka siapapun bisa memakai Al-Quran. Spiritnya seperti itu, mau nggak mau teman-teman harus mengaku itu. Sedangkan kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan sebelum Al-Quran itu hanya terbatas kepada kaum saat itu diturunkan. Dan semestinya kalau kita baca sirah sahabat begitu ya, ketika itu Umar bin Khattab sempat ngebawa Taurat, membawa Taurat yang menurut beliau ini masih asli, orisinal, belum pernah diubah oleh ahli kitab satupun begitu. Ini masih asli ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mukanya mukanya merah, kemudian mengatakan, seandainya Musa masih hidup saat ini, maka Musa akan mengikuti aku. Apa maksudnya? Ya jelas. Maksudnya ketika Allah sudah menurunkan Al-Quran, kemudian Rasulullah itu sudah diutus Rasulullah Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir, itu semua syariat sebelum-sebelumnya itu mengikuti syariat yang baru. Tidak ada perbedaan yang signifikan kecuali beberapa hal saja sebenarnya. Contoh, mungkin di syariat sebelumnya ada ayat yang berbunyi, jika kita mau ditampar pipi kanan maka berikanlah pipi yang kiri gitu ya. Sedangkan dalam Islam itu juga tetap diakui begitu ya, tetap diakui, tetapi Islam tetap memberikan, Islam bukan menambahkan, menyempurnakan dengan boleh membela diri. Ketika kita ingin dipukul orang, kita boleh membela diri, tetapi memaafkan jauh lebih baik. Itu kan sebenarnya spiritnya sama, hanya bedanya Islam kemudian menambahkan lebih ke sisi kemanusiaan itu lebih diangkat lagi, yaitu lebih memenuhi sisi keadilan manusia yang ketika dizolimi dia inginnya kezaliman itu dibalas. Tetapi tetap saja ayatnya memang mengatakan, Allah bilang memaafkan jauh lebih baik. Susah gitu kan. Kenapa? Karena ketika kita dizolimin, tentu kita pengennya ada keadilan dari Allah, tetapi tetap Allah berpesan memaafkan tuh jauh lebih baik, memaafkan tuh jauh lebih baik. Dengan memaafkan kita lebih mulia. Tetapi Islam tetap mengakui kalau kita pengen membalas kezaliman itu dengan kezaliman yang serupa, dengan keburukan yang serupa. Tetapi tentu level kita menjadi turun, ya kan? Level kita menjadi turun, bukan lagi menjadi level muslim yang oke, tetapi muslim yang membalas kezaliman yang lain. Nah, jadi kita nggak perlu ragu lagi ketika ada orang yang mengaku, wah saya sebagai nabi baru. Sudah dipastikan itu adalah sebuah kesalahan. Kenapa? Karena kita mendapatkan pesan dari Rasulullah SAW sendiri bahwa Rasulullah adalah nabi terakhir, nabi penutup, nabi akhir zaman. Dan ketika ada orang mengaku bahwa kitab baru, sudah dipastikan itu adalah kitab yang tidak bisa dibenarkan dalam akidah kita, akidah Islam. Berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Kita tahu dari berbagai macam referensi yang teman-teman bahkan bisa cari sendiri begitu ya. Bahkan sekarang ada yang versi bahasa aslinya, misal kalau teman-teman mau cari Injil versi bahasa aslinya bahasa Ibrani, itu sekarang bisa dicari, kamus bahasa Ibrani itu bahkan bisa kita cari sendiri gitu di internet. Alhamdulillah sekali. Dan itu kita bisa mengecek beberapa ayat yang menurut Al-Quran, menurut beberapa ulama itu adalah ayat-ayat yang mengabarkan kedatangan nabi terakhir. Tetapi kemudian kita cek dengan bahasa aslinya di kitab-kitab tersebut, Injil, Taurat itu, apakah benar memang secara bahasa aslinya memang mengabarkan akan datangnya nabi terakhir. Itu bisa dicek sendiri. Itu sekarang semua bisa dicek sendiri, dan kalau kita mau jujur ya kita bisa dengan mudah menemukan, oh ternyata ada perbedaan antara Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain. Ketika kitab-kitab yang lain itu mengatakan akan ada nabi penutup, nabi terakhir, mengabarkan nabi terakhir, Al-Quran tidak. Al-Quran tidak mengabarkan akan ada nabi terakhir atau akan ada nabi penutup. Tidak. Justru Rasulullah itulah sudah selesai nabi penutup.
Dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa telah disempurnakan agama ini, dan di sisi Allah inilah satu-satunya sistem yang diterima itu adalah sistem Islam itu. Jadi kita nggak perlu lagi ragu, kita nggak perlu lagi merasa bingung ketika ada orang yang mengaku-ngaku sebagai seorang nabi, apalagi kemudian dia disebut-sebut memiliki kekuatan. Wah, kan nabi biasanya punya mukjizat, Mas. Kemudian dia bisa mukjizatnya menyembuhkan orang yang sakit. Mukjizat dia adalah kemudian dia bisa menghidupkan orang yang mati. Kita kalau kita mau baca teks-teks tentang Dajjal gitu ya, Dajjal itu juga bisa menghidupkan orang yang mati. Dajjal itu juga bisa menyembuhkan orang yang sakit, dan itu dibenarkan dalam berbagai hadis, dalam berbagai teks, dalam berbagai dalil. Dajjal itu juga bisa demikian. Makanya barangkali itu hikmahnya. Allah bilang dalam Al-Quran, Rasulullah juga bilang dalam berbagai macam hadis, bahwa tidak ada nabi lain selain Rasulullah. Setelah Muhammad SAW itu tidak ada nabi lain. Dan ketika nanti ada orang yang mengaku, ya bisa jadi itu adalah justru nubuatnya turun ke Dajjal itu. Nubuatnya justru dia adalah Dajjal itu. Tapi ya kalau dia tidak punya kekuatan, tentu tidak. Kenapa? Karena Dajjal itu kan nanti di berbagai macam teks hadis dia memiliki kekuatan yang seperti mukjizat begitu ya. Tapi kenapa kita kemarin belajar bahwa Allah itu juga mengabulkan doa orang-orang yang zalim, tapi mengabulkan doanya itu bukan untuk menyayangi dia, tapi justru untuk menjerumuskan dia. Loh kok Mas, Allah jahat banget sih, Allah menjerumuskan hambanya? Lah, ini udah kita bahas di beberapa pertemuan sebelum ini, bahwa ya kita harus menerima bahwa Allah itu selain maha menyayangi dan maha menerima taubat, Allah juga maha menghukum. Dan hukuman terberat bagi seorang hamba adalah ketika dia tidak menyadari apa yang dilakukan itu adalah sebagai sebuah perbuatan dosa. Jadi ketika nanti ada orang yang mengaku nabi atau rasul, gampang kita bisa bilang sudah pasti salah gitu ya. Pun ada juga nanti aliran-aliran baru, aliran-aliran baru, dia punya ini baru, cara hidup baru dan sebagainya. Islam memandangnya selama dia tidak mengubah isi Al-Quran, selama dia tidak mengubah syahadat. Berarti mengubah syahadat itu berarti dia tetap kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tetap kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ketiga, dia tidak mengubah sunnah-sunnah Rasul begitu ya. Justru tidak bertentangan maksudnya dengan apa yang Rasulullah kerjakan. Kemudian dia juga tidak membuat Al-Quran baru atau membuat kitab baru. Ini barangkali bisa diperiksa dulu sebelum kita mengatakan itu sesat. Tetapi ketika dia sudah dari awal bilang, saya adalah nabi baru, ada Tuhan baru, kemudian dia bilang, ada kitab suci baru, ini sudah bisa dipastikan bahwa itu adalah menyimpang, dan kita nggak perlu ragu lagi untuk mengatakan itu menyimpang. Bedanya secara muamalah dengan orang yang bersangkutan, kita ada waktunya, nggak kemudian setiap hari kita sesat nggak gitu. Tetapi ada waktunya. Ketika memang dia mengajak diskusi, ya kita diskusikan. Tetapi ketika hanya hubungan muamalah saja sehari-hari, ya nggak ada masalah. Kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, memang harus bisa bergaul dengan siapapun, dan kita harus bisa membedakan mana muamalah, mana dakwah. Ketika dalam hal muamalah, interaksi sehari-hari, nggak perlu kita mengatakan keyakinan kamu salah, kita nasihatin sebagainya, nggak perlu. Kenapa? Karena ketika kita ngoreksi tanpa diminta, itu kan nyebelin ya. Kita aja sebagai manusia nggak mau tiba-tiba dikoreksi sama orang lagi ngerjain coding gitu ya, lagi ngerjain nih, belum hasilnya belum ada gitu, tiba-tiba ada orang bilang kode lu salah tuh sebel, walaupun mungkin dia bener tuh rasanya sebel gitu. Kenapa? Mbok ya tunggu dulu, ada masanya. Maksud saya itu ada waktunya. Ada waktunya kita minta dikoreksi, ada waktunya kita tidak minta dikoreksi. Makanya kita mendoakan mudah-mudahan semua teman-teman kita yang menyimpang diberikan Allah hidayah, dan kita diberikan kesempatan untuk memberikan kepada dia sebagai jalan hidayah untuk mereka. Kenapa? Karena kalau ada orang kemudian taubat atau bahkan dia masuk Islam melalui tangan kita, maksudnya itu melalui perantara kita sebagai dai-nya, itu seumur hidup dia beribadah, pahalanya ngalir buat kita. Jadi makanya ada dalil yang nanya, maka barang siapa yang lebih baik perkataannya dibandingkan orang yang mengajak atau menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pekerjaan terbaik ya bukan sebagai engineer di dunia pesawat terbang bukan engineer di dunia oil and gas. Dalam sudut pandang syariat, dalam sudut pandang agama, dalam sudut pandang akidah, pekerjaan terbaik adalah orang yang berdakwah.
Maka teman-teman nggak perlu ragu lagi. Ingat, ketika ada orang mengaku-ngaku sebagai membawa sesuatu yang baru, dilihat apakah dia mengubah syahadat. Mengubah syahadat berarti dia mengubah Tuhannya atau mengubah nabinya. Kalau dia tidak mengubah kedua ini, oke, kita lihat apakah dia bertentangan dengan sunnah-sunnah Rasul. Misal sunnah Rasul memuliakan perempuan, di aliran itu justru menjatuhkan dari harkat dan martabat perempuan, ya udah, nih salah, harus kita ingetin. Ini salah. Rasulullah bilang ayo sodakoh. Tapi dia bilang wah sodakoh itu menghilangkan harta kita. Ini salah jelas gitu. Salah. Kenapa? Bertentangan dengan sunnah Rasul. Apalagi ketika justru bertentangan dengan syariat itu sendiri. Dalam Islam sudah jelas sholat itu 5 waktu. Dia bilang sholat itu cukup 2 waktu saja. Nah ini jelas salah. Apa dalilnya? Dulu Rasulullah sholatnya cuma sholat malam. Lah iya, dulu zaman Rasul syariatnya belum dilengkapin gitu. Agak susah memang ngasih tahu orang yang seperti ini. Kenapa? Tadi karena di masa Rasulullah itu adalah masa prosesnya, masa proses berjalannya, masa proses turunnya syariat-syariat itu. Jadi kalau kita bilang wah Rasulullah dulu pernah sholat cuma 2 rakaat doang begitu, Rasulullah sholat cuma 2 waktu doang, sholat malam sama sholat asar misal gitu ya, ya udah, ya jelas ya berbeda gitu ya. Itu belum mungkin waktu, ya betul ada masa seperti itu, tapi itu mungkin di saat Allah belum menurunkan seluruh Al-Quran tuh belum turun seluruhnya gitu. Maka tadi kita cek, kalau bertentangan dengan syariat sholat 5 waktu, kemudian justru bertentangan dengan rukun iman, rukun Islam, sudah bisa dipastikan tuh salah. Apalagi sampai membuat kitab baru mengaku sebagai nabi. Ya nggak apa-apa, kita perhatikan, kita lihat apa sih yang membuat dia sampai mengaku seperti itu, berargumentasi seperti itu. Apa kemudian peristiwa-peristiwa yang membuat dia merasa dia adalah seorang nabi dan sebagainya. Bisa jadi kita bisa menemukan, oke, ternyata ada titik yang salah. Oke, ternyata disitulah titik dia salahnya. Kenapa? Kalau mimpi bertemu dengan Jibril, mengaku bertemu Jibril, tentu sulit sekali kita mengakui itu, apalagi tanpa bukti-bukti yang sah gitu kan. Bukti-bukti yang sah itu apa? Kalau Rasulullah bertemu Jibril, bukti sahnya ya Al-Quran. Bukti argumentasi Rasulullah itu bertemu dengan Jibril, mendengar kata-kata Jibril di Al-Quran itu sendiri. Mukjizat itu ya Al-Quran itu sendiri. Kita nggak bisa membantah Rasulullah lagi. Dengan apa? Karena sudah ada ayat-ayat Al-Quran. Bukan sekedar ada ayat, tetapi isi ayatnya itu tidak bertentangan sama sekali dengan apa yang ada di muka bumi ini. Jadi kita nggak bisa, makanya kan saya bilang nggak bisa kita mendustakan Rasulullah tuh nggak bisa. Kenapa? Karena sudah ada Al-Quran itu. Berarti benar Rasulullah tuh dulu bertemu dengan Jibril. Rasulullah tuh dulu menerima wahyu. Kalau itu sudah benar, maka kata-kata Rasul yang mengatakan bahwa Rasul adalah nabi terakhir itu juga benar. Maka ketika ada orang lain mengaku sebagai nabi setelah Rasulullah, itu menjadi salah. Dan sekali lagi itu nggak perlu kaget, karena sejak dulu juga sudah ada di zaman Rasulullah. Bahkan di zaman Rasulullah itu ada namanya Tulaihah bin Khuwailid kalau nggak salah namanya itu. Itu zaman Rasul masih hidup, dia mengaku nabi, bayangin itu. Setelah Rasulullah wafat, ada yang yang terkenal dan memeranginya itu sampai umat Islam kehilangan banyak hafiz Quran, itu Musailamah. Jadi teman-teman sekalian, jangan kaget, nggak perlu khawatir ketika ada orang mengaku nabi, ya santai saja, bukan hal yang baru. Dan memang ada orang, memang kita nggak bisa tutup mata, memang ada orang-orang yang pengennya itu menjauhkan umat Islam dari agamanya sendiri, itu tetap ada. Walaupun ada orang yang bilang lebay, jangan merasa selalu diserang terus. Betul, tetapi tetap kita nggak bisa memungkiri dan kita nggak bisa tutup mata, tetap ada orang yang seperti itu. Maka mari kita tetap berdoa pada Allah, mudah-mudahan kita tetap diberikan kejernihan akal, kejernihan hati untuk bisa membedakan mana baik mana buruk. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, mudahkanlah bagi kami untuk membedakan, melihat bahwa yang hak itu benar-benar hak dan yang batil itu benar-benar batil.
Jadi dan mudahkanlah kami untuk mengikuti yang benar, yang hak, dan mudahkanlah kami untuk menjauhkan diri dari yang batil. Itu saja, Allah lebih shawab. Sampai ketemu besok, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.